Jakarta. Memang Mas Anies ini kan elektabilitas paling tinggi. Ya. Tapi selain belum pernah ada incumbent yang menang, di Pilkada Jakarta juga pemuncak hasil survei itu biasanya kalah tuh di ujung. Pak Ahok kan menang, Faujibowo menang, kalah semua tuh di ujung. Walaupun Mas Anies punya variabel lain, dia ikut pilpres sehingga peluangnya pasti paling tinggi. Hanya kan saat ini hubungan antara Pak Anies dengan rezim kan penuh tanda tanya tuh. Akan diberikan jalan nggak oleh rezim? Atau apakah diberikan jalan kemudian dimatikan gitu? Karena kan ujung-ujungnya 2029. Kalau dikasih jalan dimatikan itu maksud saya contohnya, ini contoh doang nih ya. Ini mohon maaf nih kalau salah. Misalnya akhirnya Mas Anies menerima dengan Kaisang, walaupun sampai saat ini kan menolak. PKS yang menolak kalau begitu. Ya, misalnya Anies Kaisang gitu ya. Belum tentu kan PSI-nya udah datang, tanya aja. Nah, terus jalan nih 2 tahun Mas Anies misalnya diangkat jadi menterinya Pak Prabowo. Gitu kan. Kaisang kan otomatis naik jadi gubernur. Kan jalannya udah ada nih. Yeah. Tapi setelah itu Mas Aniesnya kena reshuffle gitu. Kan 2029 juga akhirnya mati juga. Henry Satrio meyakini bahwa survei tinggi belum tentu menang. Ia mengomentari mengenai Anies Baswedan yang surveinya tinggi di Jakarta, namun demikian belum tentu menang. Sebagaimana terjadi pada zaman Gubernur Ahok dan juga Fauzi Bowo. Meskipun incumbent surveinya tinggi, namun demikian keok pada saat pilihan. Hal senada juga disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan mengakui tidak menang di survei, namun demikian menang saat pemilihan. Benar dong Hendy Satrio? Kami dulu ketika pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Litbang, sebuah koran sangat terkenal, itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal. Gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Jadi kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS di surveinya kelihatannya angkanya rendah, tapi tekanannya kuat terus, sesungguhnya ada survei lain yang angkanya lebih tinggi. Ya, hal ini tentu saja mengamini apa yang disampaikan oleh Henry Satrio, di mana Anies mengatakan bahwa survei tinggi tidak tentu bisa menang. Anies sendiri juga pernah merasakan dia surveinya paling rendah, malah akhirnya menang. Ini berarti mengamini Kaisang yang disurvei koran Kompas hanya 1% bisa jadi menang. Kalau begitu logikanya begitu dong. Ya, meskipun survei paling rendah, harus percaya diri, kata Anies Baswedan. Nah, jadi ini menyampaikan barangkali kepada Kaisang ya. Ya, meskipun survei paling rendah ya jangan minder, karena Anies juga mengalami, dia berpengalaman waktu di Jakarta. Ditanya soal survei selalu nomor 3, Anies jawab dengan tenang. Saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi pilpres nanti, insya Allah. Meskipun ditempatkan di nomor 3, tentu saja kata Anies Baswedan harus percaya diri. Jangan bangga diberikan nomor 1 di survei. Ya, Kaisang begitu harusnya. Meskipun Kaisang hanya diberi 1%, Anies 29,8%, ya Kaisang harus percaya diri. Karena gurunya Anies Baswedan. Bukan begitu Mas Bro. Survei Litbang Kompas, Kaisang hanya raih 1% di Pilgub Jakarta.
Litbang Kompas melakukan survei terkait Pilgub Jakarta. Sejumlah tokoh masuk dalam radar, termasuk anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarap. Namun, hasilnya sangat kecil. Kaesang hanya meraih 1% dalam survei ini. Ketum PSI itu setara dengan Mensos Tri Risma hari ini, Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, dan ex-Panglima TNI Andika Perkasa. Sementara, survei tertinggi masih diduduki oleh petahana Anies Baswedan. Anies meraih 29,8%. Posisi kedua ada ex-Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan 20%. Berikutnya ada ex-Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 8,5%. Survei dilakukan pada 15 sampai 20 Juni tahun 2024. Itulah hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ya, Kaesang hanya mendapatkan 1% di Jakarta dikarenakan kalah telak dengan Anies Baswedan yang mendapatkan 29,8%. Namun demikian apa yang telah kita sampaikan, kita dengarkan penyampaian dari Pak Anies Baswedan, jangan kecil hati. Meskipun surveinya rendah dan Anies berpengalaman di Jakarta, surveinya rendah, kalah dengan Ahok, pada kenyataannya Anies lah yang menang. Ya, tentu saja hal ini menjadikan suatu hal yang sangat bagus buat Kaesang. Jangan minder dan jangan putus asa meskipun rendah surveinya. Namun demikian pada kenyataannya Anies Baswedan dulu pernah rendah, namun demikian menang di Pilkada 2017. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya bahwa Golkar mengusung Yusuf Hamka dan Kaesang di Jakarta adalah ya merupakan mungkin sinyal Kang Emil yang akan di Jawa Barat ya, dikarenakan surveinya di Jawa Barat begitu tinggi, namun demikian di Jakarta kalah dengan Anies Baswedan begitu ya. Mas Ketum, Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan. Kita banyak punya waktu. Solidaritas Indonesia menyambut baik penilaian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut Kaesang layak dipertimbangkan untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah. PSI menilai Puan adalah sosok politisi matang yang tak gampang baperan. Wajar bila Puan menilai sosok Kaesang layak untuk mengikuti kontestasi pilkada. Terlebih secara aturan, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini tak memiliki hambatan, khususnya soal syarat usia. Karena sejak 1 Juli 2024, aturan yang semula menyebutkan usia minimal terhitung sejak penetapan pasangan calon berubah menjadi saat pelantikan. Kebetulan pada Desember 2024, Kaesang berusia 30 tahun dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan gubernur wakil gubernur. Namun karena PDI Perjuangan adalah partai pemenang di Jawa Tengah, mereka tetap mengutamakan kader sendiri untuk berlaga di Pilkada 2024. Lalu seberapa besar kans Kaesang menang bila pada akhirnya ia berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah? Analis politik Muhammad Kodari yakin kans Kaesang untuk menang sangat besar karena faktor kuatnya Jokowi Effect. Berdasarkan survei LSI, Kaesang memang punya modal elektabilitas tinggi. Namun adik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini masih harus berjuang menghimpun partai politik yang mau mengusungnya. Ya, itulah survei Kaesang yang tinggi di Jawa Tengah dan diprediksi oleh Ahmad Kodari atau Muhammad Kodari mengatakan bahwa ya Kaesang bisa menang di Pilkada Jawa Tengah ya. Namun demikian di Jakarta, Henry Satrio juga mengatakan kalau Kaesang juga bisa menang harusnya secara logika dikarenakan survei tertinggi daripada yang dipunyai Anies Baswedan, pada kenyataannya keok. Di mana pada 2012 ya, waktu Jokowi bersama ya melawan Fauzi Bowo, fokus surveinya paling tinggi, namun demikian keok ketika bertanding.